Tapi dengan kendaraannya politik kita bisa menolong orang dengan skala yang lebih besar. Ada yang langsung tiba-tiba amatir langsung naik. Beda dong kualitasnya saya. Apa yang viral, apa yang cepat populer belum tentu bertahan lama. Saya percaya yang bertahan lama itu yang melalui proses. Kalau menjadi negara maju yang high income country kan 6-7%. Siapa sih yang bisa jamin? Mohon maaf banget ya. Dalam 5 tahun setiap hari you give people food. Hai, ketemu lagi dengan Ulan Juliani di BTW. Waduh, ini saya kedatangan bintang tamu saya tuh dari kemarin tuh yang bikin saya tuh rasanya ingin hilang ya. Karena ini semuanya itu senior saya gitu kan. Apalagi kali ini juga di dunia jurnalistik. Ini kalau saya salah ngomong mah saya ya mendingan saya nggak usah ngomong, apa bercerita sendiri aja ya. Kita kedatangan Kak Dian Mirza. Hai, apa kabar Kak Dian? Baik. Aduh. Kamu juga baik ya. Congratulations ya, udah punya baby. Sama-sama Kak Dian, kita akhirnya ketemu lagi ya. Iya, tambah cantik. Masya Allah, terima kasih. Tapi kalau Kak Dian ini tambah hebat, bukan tambah cantiknya, tambah hebat. Dan sekarang ini menjadi juru bicara muda TPN Pak Ganjar dan Pak Mahfud, betul ya? Kok bisa ya? Lah, pertanyaan, kok bisa ya? Gimana sih Kak ceritanya? Itu yang mau aku ceritain. Kakak dari jurnalistik, terus sekarang menjadi terjun ke dunia politik. Emang dari dulu suka atau gimana sih Kak Dian? Pertanyaan yang paling sering tanyain ya, Ulan ya? Itu dulu, baru nanti yang ngerucut. Ini general dulu, biar kayak kita ngasih umpan dulu aja. I think everyone has dreams gitu, tapi kalau dibilang kok bisa terjun ke jurnalistik untuk awalnya, itu juga kejebur dan nggak sengaja. Oke. Gitu, jadi kan aku backgroundnya aja psychology gitu. Pertama kerja jadi staff mbak-mbak HRD. Oh iya, kan yang merekrut karyawan, training dan lain sebagainya gitu. Di perusahaan pertama kali aku kerja, di situ waktu itu ada yang namanya untuk regenerasi gitu. Jadi pengen new look. Akhirnya karyawan internal yang dilihat berpotensi katanya itu ini juga dites juga, termasuk tes cam segala macam. Gitu. Awalnya ya mungkin karena masih umur 20-an awalnya gitu kayak yang ya udah coba deh gitu loh. Oke. Ya, dari coba-coba itu dunia apaan nih? Besok gua ke liputan kebakaran ya kan? Bener. Besoknya konvers, Bener. besoknya lagi jebur-jebur banjir ya kan? Pokoknya sampai tipes sama DB itu kan ya. Iya udah biasa. Katanya kalau nggak tipes nggak afdol jadi wartawan. Bener, ya katanya kan? kalau belum tipes, belum DB kamu belum jadi wartawan. Aku kayak nggak percaya, tapi sebulan langsung iya tipes sama DB langsung. Oke. Sampai bingung ya gitu tetangga-tetangga satpam di rumah. Kok pulang jam segini, berangkat jam segini gitu ya. Berangkat jam 3 pagi, pulang jam 12 malam. Mbak kerjanya apa ya gitu. Dia nggak tahu aja kita kerjanya apa. Tapi akhirnya kerja politik memang berarti kalau politik apakah jadi passionnya Kak Dian? Belum, No. waktu itu belum. Oke, terus tiba-tiba apa yang ngebuat? Apakah ada sesuatu hal yang kayaknya ini nih aku mau terjun ke dunia politik? Jadi setiap tahun dan kayaknya banyak sih yang membuat, bukan resolusi ya, tapi kayak aku tipe orang yang selalu membuat 6 bulan ke depan, aku pengen apa, satu tahun ke depan aku pengen apa. Di 2018 aku buka-buka lagi tuh diary aku gitu. Aku lihat memang salah satu tujuan hidupku, I want my life to be more meaningful, to be more impactful, dan aku pengen kayak to help more people, to do more charity. Yeah. But I don't know platformnya apa, kendaraannya apa gitu. Salah satunya memang waktu itu aku terjun ke bisnis juga di 2015, itu salah satunya cara kan. Oke. Ternyata dengan politik kita juga bisa membantu banyak orang. Oke. Gitu, mungkin dengan Ica pribadi, aku panggilnya Ica ya. Dengan aku pribadi mungkin aku bisa menolong 1-2 orang. Berapa sih kapasitasku? Paling 5 orang gitu ya Wulannya. Tapi dengan kendaraannya politik kita bisa menolong orang dengan skala yang lebih besar. Besar banget, karena aku lihat juga Gitu. kalau kita lihat di media sosialnya Kak Dian ini kan juga terjun langsung ya, iya kan? Waktu debat cawapres nobar nggak? Enggak, Enggak. nonton di rumah karena Nonton di kebetulan rumah. lagi nggak enak badan. Pengen iya, banget betul. datang. Tapi Jadi akhirnya di rumah aja ya. gitu. Tapi ngelihat, ih seru banget ya temen-temen di sana. Heboh Main pisan. ya, betul. Ya rasanya aku juga ingin rasanya ada di situ gitu. Tapi kalau Kak Dian melihat ketiga cawapres ini, seperti apa sih dari pandangannya Kak Dian? Kita ngomongnya kan dari cewek ke cewek nih. Gitu. Cewek ke cewek Gimana gitu ya. sih melihat tiga cawapres kita? Aku nggak tahu kenapa ya setiap melihat kualitas diri seseorang gitu, aku percaya orang yang hebat itu lahir dari
bawah ke atas ya, nggak yang cepet-cepet instan gitu, gitu. Ini tanpa mengurangi rasa hormat ke yang lain pun, nggak cuman pasangan capres cawapres, maksudnya di dalam konteks yang lain pun gitu. Di dunia entertain juga sama betul, semuanya kita sempat ceritakan sebelumnya gitu loh, ada presenter atau news anchor yang memang dari bawah ya, bener-bener dari reporter merintis dari atas. Ada yang langsung tiba-tiba amatir langsung naik. Beda dong kualitasnya saya. Beda, betul. Mungkin orang lihatnya cepet terkenal, tapi percayalah bertahannya juga nggak akan lama gitu. Apa yang viral, apa yang cepet populer belum tentu bertahan lama. Saya percaya yang bertahan lama itu yang melalui proses. Dan saya suka berproses. Gitu. Memang kelihatannya lama gitu. Betul. Ya, yang namanya hidup, yang namanya apalagi perempuan ya, ngelihat kiri kanan segala macam tuh kayak yang kok bisa sih dia duluan yang naik, kok bisa sih dia duluan yang achieve target yang gua mau gitu. Ya gitu, dalam hidup kita selalu ngelihat pace-nya orang, speed-nya orang lain. Padahal kayak kita kayak ketinggalan gitu ya. Just focus on your own speed. Gitu kan. Nah, aku melihat memang sosoknya Pak Mahfud ini kan dia udah udah pengalamannya udah banyak banget. Kalau yang dia dijuluki memang pendekar keadilan ya, memang pendekar hukum ya, memang dia orangnya gitu. Dan saya percaya dengan kita butuh sosok pemimpin yang seperti itu, yang berani, yang bersih, dari bawah, udah berpengalaman, udah tahu seluk-beluknya ibaratnya gitu. Kita butuh pemimpin seperti itu gitu. Ya, kalaupun misalnya ada yang muda mungkin yang berpotensi, ya memang why not. Tapi kita lebih butuh yang memang orang yang tahu kondisinya. Ini di Indonesia kan negara besar banget kan, Wulan. Betul. Terus kemajemukannya tinggi banget gitu. Perlu mesin yang lebih besar dong. Gak cuma mohon maaf dikasih modal usaha langsung besoknya belum tentu, siapa tahu langsung habis. Dikasih makan siang gratis misalnya, dikasih susu. Udah gitu aja. Enggak dong, perlu yang lebih kan kita mau jadi bangsa yang keren, negara yang maju, yang berdaulat, yang kuat. Ya pertumbuhan ekonominya mesti naik dong. Sekarang kan di kisaran 5%, 5,3 terakhir ya kalau nggak salah kan. Kalau menjadi negara maju yang high income country kan 6-7%. Itu kan perlu didongkrak kan. Berarti pertumbuhan ekonominya kan harus naik. Dan harus yang tepat sasaran juga. Yang bisa mendongkrak atau meningkatkan produktivitas masyarakat menengah ke bawah. Ibaratnya tuh mesin harus ngebul terus, harus muter terus. Benar. Gitu. Ya, kalau ibarat gue kasih lo handphone ya. Siapa tahu besok dijual, bukan dijadiin modal usaha. Betul. Gitu, malah jadi maling ya gimana? Maling sih. Malah jadi dikasih maling ya. Iya, kayak lo kasih ikannya terus kan kalau ajarin cara mancing yang benar. Cari dikasih umpannya kayak gitu. Karena akan habis pada ya akhirnya jadi apa ya, waste money ya jadinya. Betul. Apalagi mohon maaf orang yang mindsetnya, mohon maaf ya, orang yang mental bukan mental pengusaha. Dikasih uang 10 juta, 100 juta, 1 juta habis juga kan. Habis, betul. Diajarin dong caranya di gimana putar duitnya untuk usahanya biar lebih maju lagi. Sebenarnya kita bisa belajar dari program uang kaget ya. Karena nggak semua yang dikasih uang kaget itu mereka akan beli hal yang bagus loh. Bener nggak? Dikasih waktu yang konsumtif kan? Iya, ada yang tiba-tiba dia emang kaget dapat duit sebanyak itu, tapi dikasih waktu untuk belanja, dia belanja mungkin ke restoran, habis. Itu. Tapi kalau yang memang mengerti uang itu harus diapakan, harus diolah lagi untuk kedepannya, dia akan beli emas. Nah, dia akan beli elektronik, maksudnya akan dia beli tanah gitu kan. Betul. Agak lama prosesnya, Bu. Mbak Dian agak lama beli tanah. Nggak liquid. Nggak bisa ya. Tapi kan kalau ngomongin ekonomi memang kayak sepertinya agak, kalau untuk orang Indonesia mungkin ya aku ngeliatnya masih ekonomi itu masih pembicaraan yang sulit gitu ya. Iya, benar apa ini ya gitu. Iya. Abis itu gitu ya. Kayaknya orang hanya tahu ekonomi itu uang. Jadi kayak oh ya ekonomi itu hanya masalah uang gitu. Tapi kan mungkin sebenarnya banyak masalah di balik itu yang lebih nggak sih Mbak Dian? Benar. Ekonomi itu bersinggungannya menyangkut pendidikan juga. Iya kan? Jadi investasi di pendidikan juga memang harus tinggi gitu. Dengan kan ada satu programnya di Ganjar Mahfud yang satu keluarga bisa satu sarjana. Itu aku setuju banget karena dengan pendidikan, dengan kita menyekolahkan anak yang baik, itu kan tingkat kesejahteraan juga meningkat. Satu keluarga aja coba gitu kan, dia bisa membiayakan orang tuanya, bisa ngirim duit ke orang tuanya, bisa bantu adik-adiknya juga sekolah dan lain sebagainya gitu. Ya kan kalau kita mau nyamain sama perut kenyang istilahnya dengan makan siang gratis, tapi dengan internet gratis menurut saya internet kan mahal nih kuota. Ya kan udah gratis, ya duitnya kesimpan lagi. Itu bisa buat apa aja gitu kan. Jadi perbandingannya jangan hanya ya udah yang kelihatan makan titik gitu. Iya, terus and then what? Iya, udah. Ya kan, cuma itu aja. Paling, siapa sih yang bisa jamin? Mohon maaf banget ya.
dalam 5 tahun setiap hari you give people food. Iya. Kecuali sudah Indonesia sudah jadi negara maju, high income ya memang yang tadi ya berapa persen itu ya Mbak Dian iya. Ya memang yang saya lihat waktu saya sekolah di Australia memang dia piara memang yang kayak homeless gitu. Memang mereka kan ada program pemerintahnya memang setiap jam berapa itu mobil-mobil datang memang Wulan kasih gitu. mereka selimut, kasih mereka susu, kasih mereka. Tapi mereka udah negara maju dari tahun kapan? Nah kita gitu kan sedang istilahnya tuh lagi untuk menjadi lagi berusaha lah untuk menjadi negara maju. Jadi jangan sampai kita mau jadi negara maju malah jadi mundur nih. Iya kan. 2045 kan kita targetnya. Betul, kan 2045. 21 tahun lagi kalau kita bisa mempertahankan 6-7% pertumbuhan ekonomi selama 20 tahun, kita masuk ke high income country. Tuh ya, jadi ayo kita sama-sama yuk berdoa semoga ini bisa terlaksana. Amin ya. Nah kalau kita ngomongin sekarang ibu-ibu lah. Ibu-ibu gitu kan memang sekarang ini lagi dicondongkan banget atau lagi digaungkan banget gitu ya Mbak Dian kan stunting lah salah satunya gitu ya. Ini memang kalau zaman dulu mungkin ibu-ibu ngomongin stunting tuh nggak ngeh sebenarnya. Stunting tuh dulu tuh masih kalau sekarang bahasa tuh, yang kali yang gampang 4 sehat 5 sempurna. Ya kan si stunting ini. Tapi kalau untuk di programnya Pak Ganjar sama Pak Mahfud ini ada nggak sih untuk apa ya istilahnya di dunia ekonomi? Kalau itu kan mungkin di dunia kesehatan, dunia ibu-ibu gitu ya. Mungkin entah itu kesempatan perempuan untuk apa gitu Mbak Dian, ada nggak sih? Ada di salah satu 21 program itu sudah masuk perempuan maju. Nah itu kan itu judul besarnya. Tapi masuk di situ adalah kesempatan perempuan untuk berkarir gitu kan. Kemudahan akses kesehatan. Yang ngerti perempuan kan perempuan sendiri. Betul. Iya kan? Laki-laki memang tidak mengerti. Ya kan kalau laki-laki bilangnya kita, kamu kenapa sih marah-marah mulu? Padahal kita nggak marah, kita cuma pengen ditanya. Kamu udah makan belum? Gitu ya. Cepat ya Wak. Iya. Masuk. Jadi ada ya berarti ada, ya, itu yang ya? Perempuan Maju Indonesia Maju itu. Nah itu meliputi apa mulai dari prenatal, kesehatannya perempuan, ibu hamil sampai pasca perawatan setelah melahirkan sampai kita pengennya negara tuh hadir di situ gitu. Jadi sampai ASI sampai vaksin segala macam itu tuh ada ya di itu kemudahan dan pengennya sih gratis ya gitu loh. Amin. Makanya ada, nah itu bersinggungan juga dengan programnya Ganjar Mahfud yang satu desa satu nakes satu pasien itu juga sama ya. Nah kan Mbak Dian ini kita tahu apa istilahnya tuh jubir muda TVN gitu untuk anak muda gitu. Even though ya. I'm not so young anymore. Tapi muda sih. Tapi masih termasuk muda sih nih ya Mbak Dian ya. Milenial akhir. Betul. Kayak di ujung ya. Tapi kalau untuk anak muda Mbak Dian sendiri, kalau dari program-program Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu sendiri gimana? Karena kalau aku melihat nih anak muda sekarang khususnya mungkin milenial gitu ya, selalu pengennya tuh yang lucu-lucu aja gitu. Sementara kalau aku lihat Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini, mereka itu orang yang realistis. Kesannya serius gitu ya. Serius gitu kesannya. Garap program serius banget gitu. Betul. Ya. Kenal nggak nih sama anak muda gitu ya? Ada nggak sih sebenarnya? Karena kan Mbak Dian sebagai juru bicara anak muda. I get it. Apalagi kan kalau kita young voters ya, itu hampir 60% kan datanya. Betul. Kan 56% atau 54% gitu. Kalau dilihat dari, karena aku backgroundnya psychology, itu kalau pemilih muda itu kan 18 sampai usia 30 itu kan mereka tuh mulai menjalani peran-peran baru gitu. Pengen di-engage, pengen dianggap seperti itu. Jadi saya rasa hampir setiap tim pemenangan ya kalau kita bilang ya, atau tim sesnya paslon lah gitu, pasti udah punya strategi yang ya rata-rata sama lah. Ada dari udara, ada dari darat gitu ya, untuk strategi elektoral, dukungan elektoral gitu. Tapi yang membedakan cirinya nih Ganjar Mahfud daripada yang lain untuk menggait pemilih muda gitu. Strategi engagementnya, jadi pola relasinya aktif. Gitu. Jadi nanti kalau kita insya Allah menang gitu ya, kita udah ada platformnya untuk aspirasi, untuk mereka ngasih masukan segala macam. Jadi nggak berhenti sampai di situ. Jadi mereka nggak cuman, jadi polanya aktif, nggak cuman nyampein visi misi mulu. Betul. Satu arah gitu. Jadi nanti ada ininya sendiri, kayak departemennya sendiri gitu. Untuk anak muda? Iya, untuk menyampaikan aspirasi itu. Wah, jadi kita engage, kita mengajak mereka. Contohnya gini aja nih paling gampang. Pak Mahfud
Pak Ganjar udah beberapa kali ngerekrut jubir langsung kan di tempat. Oh, Cak iya. Novi yang dari Surabaya itu, yang Betul, PhD, betul. yang belajar di Tiongkok itu kan masih muda juga. Seno, itu kan itu langsung kan. Di sini kan? Seno jubir ya. Iya di sini kan? Iya. Jadi Pak, memang nomornya ke dia saya, Pak. itu tuh Pak Ganjar tuh jeli banget lihat potensi anak muda di situ. Dia langsung rekrut di situ. Kamu jadi tim saya, jadi jubir saya. Itu caranya we engage young generations, gak cuman kayak visi misi 1 2 3 4 5. Saya percaya banget secanggih apapun visi misi paslon, sekeren apapun cara kita menyampaikannya. Pasti anak muda, so what's in it for me? Betul. So what can I do? Iya. Apa impactnya buat Betul. gua? Pasti pada bilangnya iya. Iya Kalau gue kan? pun itu terus emang kita makan dari pasti gitu kan ngomongnya. Oh, gini 1 2 3 4 5. Oke, programmu canggih terus. Buat gua Apa? Iya Iya, kan? betul. Tapi kalau mereka dilibatkan mereka seneng gitu loh Wulan. Bener, Iya bener, kan Kak. mereka merasa diapresiasi gitu. Oh kayak gini ya gue engage di politik gitu. Sebagai generasi muda yang juga bagian dari masyarakat ya. Yang terkena dampak kebijakan yang dibuat dari politik itu. Ya kita cara memberitahunya kenapa kita nggak ikut terlibat. Jadi lo nggak cuma kena dampaknya doang gitu. Benar, jadi ikut, lo maunya apa sih bisa ditanya lah istilahnya. Iya, Jadi nah pola jangan relasi cuma, kayak gitu, engagement, strategi Ah. engagement yang membedain kita dari paslon lain. wah Yes. jadi gitu. Apalagi kalau misalkan Terus ngobrolnya kita sama kayak Kak Dian. iya. Terus kita nge-guide KOL. Oh Kayak iya, gitu-gitu iya, ke iya, iya. tiap-tiap daerah. Jadi kita udah kayak ada timnya yang Ngambil melihat gitu talenta-talenta ya. itu. Yang minimal mereka kalau di daerahnya mereka didengerin di lingkungan mereka gitu loh Wulan. Itu yang kita lalu kita bangun narasinya, urgensinya apa. Mereka yang menyampaikan itu ke teman-temannya. Gitu, jadi udah intinya jalan. pelan-pelan gitu ya. Yes, udah jalan yang namanya jurkam, jursos lah semuanya, jubir, coba jubir. Pokoknya Banyak juju-juju yang lain lah ya. ember. Udah jalan ternyata Iya, itu, iya. udah bukan cuma rencana. Tapi kalau dari Kak Dian sendiri nih ada selentingan-selentingan gak sih kira-kira nih Apa tuh? Pak Ganjar sama Pak Mahfud pengen buat apa lagi sih gitu, ada gak sih Kak Dian? Entah Pengen itu buat apa mungkin. lagi? Maksudnya akan ada terobosan apa lagi nih gitu, entah itu buat Oh. anak muda kah atau untuk Ada, perempuan pastinya kah? ada, pastinya ada. Ya itu kita pengen lebih terlibat lagi gitu. Kalau Pak Ganjar kan, Pak Mahfud memang mereka merakyat ya, mereka lebih seneng kayak terjun langsung gitu loh. Benar, datang langsung. Datang langsung gitu ya. Itu salah satu kejutannya itu dia ke kampus, dia lihat beberapa anak punya talenta, punya potensi, why not gitu. Oke. Kayak gitu salah satunya. Nah sekarang kalau misalkan kita juga ngomong soal ekonomi dan juga anak muda, biasanya ini akan berhubungan dengan UMKM juga nih Kak. Iya kan, karena sekarang tuh kalau aku lihat milenial gitu atau gini tuh banyak banget yang udah bisa istilahnya tuh jadi pebisnis muda gitu kan gitu. Jadi bukan cuma apa namanya ngomongnya, tapi mereka ya itulah. Nah tapi kalau nanti untuk ya kita nggak tahu nih programnya sendiri gitu ya Mbak Dian ya. Untuk UMKM nih gimana nih untuk soal ekonominya mereka? Ya, sebelum kita ngomongin apa program spesifik untuk UMKM, penegakan hukum benar-benar harus ditingkatkan lagi, ditegaskan lagi. Percuma dong kalau ekonomi nggak akan bergerak. Kalau penegakan hukumnya dan juga pemberantasan korupsinya itu nggak dibabat. Gitu loh, benar-benar nggak dijalankan gitu. Dengan kita butuh leader seperti Pak Mahfud yang tegas, yang bersih, yang berani ibaratnya kayak gitu. Apa ya, investor nggak akan percaya kalau kondisi negaranya penegakan hukumnya nggak ada kepastian seperti itu kan. Nah kita nih birokrasinya mau diperpendek gitu loh. Jadi contohnya gini aja deh, Pak Mahfud kan ceritakan kalau nggak salah ya di debat itu kalau satu pengusaha UMKM aja deh gitu, dia mau jalanin usahanya, masa mesti lewatin 24 meja perizinan sih? Betul. Please deh, Iya. itu di dalam negeri loh. Gimana investor asing lebih susah lagi ya sih? Minta izin misalnya untuk UMKM. Untuk UMKM misalnya berapa? Perlu 24 meja Pak untuk mendapat izin UMKM. Ya iyalah Kak. Gitu, jadi regulasi-regulasinya yang belum ada ya, ini dibuat lagi. Jadi gak cuma regulasi yang bisa buat celah gitu, tapi yang memudahkan dan memperpendek si birokrasi-birokrasi itu. Itu yang terpenting sih, karena aku pernah mewawancara juga salah satu istilahnya itu sebenarnya local pride ya, apalagi dari urusan mobil, motor gitu kan, kita juga ada banyak nih, waktu itu motor listrik lah istilahnya kan. Itu untuk bisa mengeluarkan si mereknya untuk bisa dijual gitu ya, itu memang lama banget sih Kak. Jadi kayak akhirnya ujung-ujungnya makanya mungkin banyak yang akhirnya ngelihat di luar negeri, wah ini nih bagus nih anak ini diambil.
Padahal itu bisa untuk harusnya memajukan negara kita, gitu kan ya Kak Dian ya. Wah, tapi kalau Kak Dian sendiri asik. Kalau pas belusukan nih Kak, istilahnya lah kita belusukan ya, karena kan aku lihat di harus dong. Kakak kan. Itu dalam rangka fasting kan. Betul, oh iya betul ya. Lihat-lihat gitu, mereka suka apa sih Kak sebenarnya kalau dari istilahnya warga ya? Apa sih yang mereka sebenarnya suka keluhkan Kak? Kalau yang Kak Dian tahu sendiri ya. Harga sembako, harga-harga mereka pengen harga stabil lagi kayak gitu. Terus yang simple-simple sih. Jadi kita mohon maaf banget, gak usah terlalu canggih lah ngomongin apa segala macam. Ya itu air, pengen airnya aja lancar, nggak muluk-muluk kan. Betul sih. Harga jangan naik-naik terus, misalnya stabil lagi harga sembako dan lain sebagainya. Harga sewa juga yang terjangkau. Simple things. Jadi nggak perlu yang ngejelimet gitu kan, apalagi dengan bahasa-bahasa yang mungkin orang lain juga belum tentu semua ngerti. Aku pun ada yang aku nggak ngerti kemarin waktu debat kayak apa itu, oh ternyata hanya sama itu. Aku gitu juga. Dan menurut aku ya Wulan ya, orang yang punya high intelligence gitu, mereka bisa membumikan bahasa-bahasa canggih yang dimana audiens mengerti. Iya dong. Nggak semua orang paham, misalnya kita ngomong istilah-istilah yang paham cuman berapa orang sih, tapi kita membumikan istilah-istilah canggih itu kepada masyarakat pada umumnya, di mana mereka semua mengerti, itu baru orang cerdas. Dan menurutku, in my perspective gitu, Pak Mahfud secara konseptual dia bisa berargumentasi dengan bahasa yang sangat sederhana. Iya, dan bisa Iya dimengerti. kan? Iya. Karena memang nggak semua orang bisa ngerti gitu kan. Walaupun istilahnya kayaknya nih keren banget gitu. Kayaknya keren. Wah, istilahnya keren banget nih. Tapi apa ya? Bingung gitu. Oh ternyata itu Iya gitu. kan? Mungkin kalau ibu-ibu lagi sambil motong cabai di rumah, Iya. apa nih gitu. Tapi mungkin bahasanya Pak Mahfud memang kemarin sangat lugas Iya gitu ya Kak. kan? Jadi juga orang bisa mengerti Betul. gitu. Berapa persen sih yang ngerti istilah-istilah canggih seperti itu? Gitu. Aku pun nggak, mohon maaf aku pun nggak norak ya dasar ya gitu. Tapi ternyata begitu aku cari tahu, ya wah ini maksudnya, ya Dan mengerti. itu ilmu basic public speaking loh, iya kan? Iya. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan apa yang dimaksud dengan bahasa yang gampang dan sederhana dan orang mengerti. Ya istilahnya. Kalau lo dong yang ngerti mau gimana? Kita jaga kan iya. Istilahnya kok ada yang sulit dibuat gampang. Gimana tuh? Ada yang gampang kok dibuat sulit gitu ya, gitu. Ada bocoran lagi nggak sih Kak kalau dari Pak Ganjar sama Mahfud nih ke depannya nih? Masih nanya Mas Eno kali ya? Iya. Ini jubir utama. Aku lempar. Karena penasarannya mungkin banyak istilahnya kan kita masih ada 3 debat lagi. Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Aku mau diajak rapat besok, ntar aku WA ya. Aduh, kenapa ini wawancaranya sebelum rapat? Kalau setelah rapat kan kita bisa dapat banyak bocoran ini ya, ternyata ya. Tapi ini good luck banget buat Kak Dian ya, karena akan menjadi, mudah-mudahan bisa menjadi ya bisa menduduki salah satu kursi ya Kak. Cia, amin. Ya yang penting bisa jadi impact ya. Iya, itu yang paling penting ya, dan bisa membawa hal-hal baik untuk masyarakat gitu kan, bisa membawa tadi informasi, apalagi kan aku yakin banget kalau jurnalis ya, seorang jurnalis itu pasti bisa mengerti masyarakat sih. Ya, karena kan terjun langsung kan. Iya. Fungsi kontrolnya juga kan kita sebagai seorang jurnalis itu harus kita kita pantau terus program-programnya jalan nggak. Betul. Kita kan fungsi kontrol pemerintah juga sebagai seorang jurnalis itu kan paling penting. Terus dijalankan juga jangan lupa integritas dan tanggung jawab. Nah, jadi itu penting banget. Jadi jangan cuma janji manis tapi kau tidak bertanggung jawab. Ketika aku sudah percaya sama kamu dan kamu mengkhianatiku, hey, aku kecewa. Aku kecewa. Oh iya, waktu kalau belusukan kan pasti selalu ngomong yang kayak datang lagi Mbak Dian kalau misalnya kepilih, jangan yang kayak dulu-dulu gitu. Oh yang dulu-dulu begitu ya, itu lupa katanya, kacang lupa kulit. Emang sering kayak gitu memang. Beban kayaknya berat banget ya, padahal begitu udah kepilih nggak mau dateng ya kan. Tapi aku yakin banget Pak Ganjar, Pak Mahfud, Kak Dian nanti kalaupun terpilih juga gitu ya, akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dengan masyarakat Indonesia. Amin ya Kak ya. Kalian terima kasih loh udah mau ngobrol sama aku. Hey, bintang tamunya minta lebih, hey. Udah. Bener. Cibir nih. Ih jangan dong, aku jadi atut. Udah Kak, pokoknya tangan gue gede banget ya sih. Dari sini. Wow, perempuan sekali ya. Bentar, angle aku tadi udah bagus loh. Soalnya hari ini nggak dikeriting nih, tetap.
Jadi ngobrolnya jadi panjang ya. Terima kasih Kak Dea pokoknya sekali lagi. Thank you, Sukses Lah. ya Kamu juga, kedepannya. kamu juga makin keren. Amin, doain ya Kak ya. Dan jangan lupa kalau Anda pengen tetap jadi orang yang keren juga kayak kita berdua lah. Like, comment, subscribe, tapi komennya yang baik-baik. Ingat, ngapain sih komen-komen yang menimbulkan kebencian. Selama kita bisa komen yang baik-baik, jadi kita mendukungnya juga yang baik-baik. Betul ya Kak ya? Betul dong. Kalau gitu saya pamit dulu. Kalau kita sampai ketemu lagi ya di BTW. Bye. Kak boleh minum loh, kita ngobrol terus. Aku belum ngobrol sama Kak.